iso ngajar nggak iso saged nggih. Iki Jawa apa Sunda sih? Kok emel Bapak RW. Heeh. Kabeh dah Jawa Sunda ge bisa. Ana wong Cirebon mene je. Dulure isun anak. Masya Allah anak bae ya Pak RT ya. Iya bakal kita wong Indramayu je. Ya Allah. Iya kita ngomong karang ampel Kang Pitu. Dulu memang samiti je. Ya beli. Lo tahu beli apaan? Tuh Pak RW, ngundang saya mah bagaimana kagak enak. Ngundang 1 dapat 3. Sunda iya, Betawi iya, Jawa ju. Lai orang awak dah. Lai orang awak, ada orang Padang. Ada orang Padang. Ah, Tambo cie. Oh Pak RW ke orang awak satu enak. 5 Padang Pak RW. Bukit Tinggi, daki Lawi lah. Ah itu alah mande, masya Allah. Tuh, 1 ustadz 4, kudunya amplopnya 4. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah apa terus? Udah apa terus? Masih jam 11 kurang 15 menit Pak RW, mohon izin. Kurang 15 menit lagi kita sudahi. Setuju Bu? Gak apa-apa ya Bu. Saya pulangnya jauh Bu, capek. Minggu depan insya Allah saya ke Bandung. Minggu yang akan datang saya bersama Bang Plonyon. Itu di daerah mana tadi? Telaga Jaya. Apa Pak RT tadi? Telaga Asih. Insya Allah saya di sono. Dan minggu yang akan datang kita ada di PIK Penggilingan Cakung. Hari ini hampir saja saya nggak bisa karena rencananya saya mau ke Banten. Cuman begitu saya tanya sama temen, sama sopir, Bang gimana kita ke Banten? Ngapain Pak Ustadz? Emang nggak ada undangan? Kagak ada. Ternyata nggak ada yang undang Pak RT di Banten. Akhirnya saya ke sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, yang kedua ilmu agama. Lantas dari hikmah maulid yang ketiga adalah baru kita terapkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu illallah fi wujudi illallah. Sembah hanya kepada Allah. Sembah hanya kepada Allah Subhanahu. Pegang dan tanamkan tauhid di dalam diri kita ketika la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita yakin bahwa hidup tidak ada penolong selain penolong dari Allah, kalau kita yakin tidak ada yang bisa menolong selain Allah, maka dukun nggak akan laku, betul. Di sini banyak yang masih pada pergi ke dukun. Ada. Maka tanamkan akidah di dalam hati kita. La ilaha illallah. Kenapa kalimatul la ilah pas di kata-kata kalimah illah harus ditekankan? Karena di situ mengandung kalimah isbat. Harus ditekankan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Kalau kita sudah yakin Pak, kalau kita sudah yakin Bu, yang namanya tiada Tuhan selain Allah, insya Allah sesulit apapun kehidupan kita, kita yakin masih ada kemudahan dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu memberikan sebuah kemudahan dalam setiap kesulitan. Namun satu syarat, hambanya itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggal yang namanya ibadah, apalagi yang disebut dengan sol. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Banyak sebuah pola pikir yang berbeda dalam diri manusia.
Kebanyakan kadang-kadang kita berpikir, ya gua mah udah jadi orang baik aja udah cukup. Ke masjid minta bantuan, gua sedekahin. Maulid acara tiap tahun, gua bantuin. Masalah sholat mah ntar aja. Yang sholat aja belum tentu banyak amalnya. Mending gua yang gak pernah sholat tapi rajin sedekah. Itu namanya terbalik. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya sholat merupakan pondasinya agama. Maka jangan pernah berharap sedekahnya kita untuk masjid, santunan yang kita berikan untuk yatim akan diterima oleh Allah kalau kita sendiri sering meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Maka rubah dalam sebuah pola pikir yang sampai saat ini masih begitu. Mudah-mudahan pulang dari masjid yang tadinya nggak pernah sholat, Allah kasih hidayah biar pada mau sholat. Amin ya Rabbal. Saya yakin di sini Pak RW, Pak RT semuanya pada rajin ahli sholat. Kenapa? Jidatnya pada hitam. Kalau ahli sujud nih, jidatnya kelihatan. Bedanya ahli sholat dengan ahli togel. Kalau ahli sholat ininya terang. Kalau ahli togel rada dekok. Ini jidat rada ke dalam. Kenapa? Sering ditepakin. Wayah apa asal mau maghrib, aduh 2-3 keluarnya gua pasang dua-dua. Ada di sini yang begitu? Masya Allah. Mudah-mudahan seluruhnya jamaah ahli ibadah dan kita semua yang hadir merupakan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah yang kedua adalah ilmu, yang ketiga dirikan yang namanya ibadah, yang keempat terakhir sedekahun jariyah. Kata Rasulullah, ketika hambaku atau umatku yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk bersedekah, bal yastad Allah akan tambah, akan ditambah sampai 3 kali. Rasulullah mengucapkan doa seperti itu. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam menyumbangkan dananya, dalam menyisihkan dananya untuk di jalan Allah, jangan pernah sayang-sayang. Dan mohon maaf ketika Bapak dan Ibu pun untuk tidak hanya bersedekah itu tidak hanya untuk masjid, tidak hanya untuk ke anak yatim, Bu, maaf. Ketika ada pengurus RT dan RW ingin membangun fasilitas sarana umum, itu pun menjadi bagian daripada ibadah. Kadang-kadang mohon maaf Pak RW, kalau ada di warga saya juga begitu banyak. Kita pintain dana bantuan masjid ngasih 200.000. Giliran kita minta bantuan buat lingkungan 20.000. Ini kadang-kadang suka kebalik. Dia menganggap bahwa bantuan-bantuan untuk lingkungan itu nggak masuk dalam ibadah. Salah, Bu. Tetap masuk dalam ibadah. Contoh, RT mau ngaspal jalan, contoh. Kekurangan dana, dipintain warganya, kasih. Jangan pernah ragu. Sepanjang aspal itu masih diinjek sama orang banyak, manfaatnya selama itu, ibadah dan pahalanya kita dapatkan dari orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi yang namanya perbuatan ibadah itu tidak hanya dalam bentuk mahdohnya saja, dalam bentuk ghair mahdohnya pun harus kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Sebab banyak yang saya perhatikan, orang yang pada rajin ibadah, pada rajin sholat, tapi kadang-kadang kagak mau nanya sama tetangga. Ada yang model begitu di sini? Banyak. Ada nggak? Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk buat kita semua. Amin ya Rabbal.
nggak di mana. Ini merupakan kontroversi dan harus menjadi sebuah koreksi buat diri kita. Karena iblis sudah bersumpah dan berjanji di hadapan Allah, sampai kapanpun kiamat datang, itu terakhir iblis menggoda. Namun sebelum kiamat datang, iblis sudah bersumpah mau dari kanan, nggak kena dari kanan, digoda dari kiri, nggak kena dari kiri, digoda dari atas, nggak bisa dari bawah, nggak bisa dari belakang, nggak bisa dari depan. Seluruh penjuru diri kita dikelilingi oleh iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min. Maka masuknya iblis di dalam diri kita, Pak, mohon maaf, melalui darah. Maka persempit masuk iblis itu dengan apa? Zikrullah dan sedekah. Amin ya rabbal. Ini ibu-ibu bengong ngantuk apa ngerti? Ngedengerin apa ngantuk? Iya Pak RW, mohon maaf, di tempat saya juga begitu pengajian pada khusyuk ibu-ibu. Ada lagi baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka lamin. Ada ibu-ibu yang sampai saya kita haru. Ibu mohon maaf, Masya Allah, ibu terharu baca Yasin sampai nangis. Gak ngerti saya Pak Ustaz bacaannya, ya Allah ini tulisannya apa, katanya. Gua katanya terharu, kagak ngerti. Jadi sampai mana tadi Bu? Nah, berarti nyambung. Iya, ya wis biasa bayar. Agak main pada baik, wong apak ya. Ya ilah, nambah lagi aja kata Pak RW amplop buah. Tuh, masuknya iblis melalui saluran darah. Maka yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, terutama binatang. Manusia dibekali akal dengan nafsu, namun binatang hanya dibekali nafsu tanpa diberi akal. Dan keimanan manusia, keimanan dalam makhluk Allah itu berbeda-beda. Kalau kita ukurannya al-imanu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Namun kalau kita masih dalam kadar manusia menjadi iman yang seperti itu, masih bersyukur karena masih ada takaran iman manusia yang keempat, al-imanu la yazid wa yanqus. Gak pernah naik imannya, tapi semakin tua semakin turun. Dari mulai dia ceprot lahir, ketika dia dewasa sampai dia tua, gak pernah yang namanya kenal sama ibadah. Sampai kadang-kadang jalan ke masjid aja keder, saking gak pernah ke masjid. Tuh, maka rugi Bapak Ibu sekalian. Dan masih beruntung kalau kita jadi manusia masih punya kadar iman yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, gak apa-apa. Sekarang kita lagi rajin maulidan, Masya Allah, bapak-bapaknya udah kayak para ustaz, ibu-ibunya kayak ustazah semua. Dan semua kelihatan soleh dan soleha. Kalau lagi mau jajal, kalau pulang ke rumah Pak RW, model emak-emak belum nyampe rumah udah jalannya di kerudung, ya Allah. Kerudung bener Pak RW, di sono, di mama sono Pulau Gadung, di sini mah nggak ada. Sampai dibuka begitu tuh. Tadi ustaznya enak juga ya, gaul juga ya, dari mana itu ya? Besok kita panggil lagi ya. Nah kerudungan sampai disangkai begini. Nah, belum nyampe rumah, di Pulau Gadung Bu. Enggak, di sini mah nggak ada. Di Pulau Gadung, mamanya begitu semua. Ada satu yang paling utama itu gurunya, itu saya tanya, lu di mana sih sebelum di Pulau Gadung? Di Kirana Cibitung saya dulu.
Rupanya dari pindahan dari sini, Pak. Itu namanya Potati. Iya, sama Pokida, Poyuni. Iya, Mesaro, Marpuah. Iya, itu sama. Itu si Ida paling utama, si Ida. Bener. Ada di sini Ida, ada. Ada. Ida di mana aja ada. Heran gua. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hikmah maulid yang pertama adalah akhlakul, yang kedua ilmu agama, yang ketiga mendirikan ibad, yang keempat bersedekah. Jangan pernah hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian. Kita punya masjid ini 1 RW, mohon maaf tadi saya ngobrol, ada 2 masjid luar biasa, Masya Allah, luar biasa. 2 masjid penuh semua tuh Pak RW. Alhamdulillah, sendalnya sampai keluar ya. RW lagu-laguan penuh. Suku kita pernah lewat sini, emang APK gak bisa masuk Pak. Bener Bu, bener. Saya suku pernah kesini, digembok. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absar wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa abdani wa shifaiha wa nuril wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma afini fi badani bihil uqadatan wa tuqabihil hawaijo wa tunalu bihi radaibu wa husnul biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin. Allah Allah kulli ma'lumi la ilah la ilaha illallah Muhammad
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ceramah singkat yang saya sampaikan tentunya bermanfaat lebih khusus untuk diri saya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan mohon maaf bil khusus kepada para kiai, para guru, para ustadz tidak bisa menyampaikan banyak ilmu.